Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial statistik 1000 halaman. Pada kesempatan ini, izinkan kami, saya Sofyan, untuk sharing tentang statistik, khususnya membahas tentang uji moderasi. Software yang kita gunakan adalah software Sam Amos. Pada kesempatan ini, kita akan menguraikan tentang contoh sederhana variabel moderasi. Apa itu variabel moderasi? Variabel yang berperan untuk menguatkan atau melemahkan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Efek variabel moderasi dapat dilihat dari interaksi antara variabel eksogen dengan variabel moderasi. Secara visualisasi dapat kita lihat, motivasi diduga berpengaruh terhadap kepuasan. Namun di sisi lain kita menduga ada peran variabel religiositas. Misalnya kita menduga dalam hipotesis kita bahwa variabel religiositas berperan sebagai variabel moderasi. Itu variabel yang dapat menguatkan pengaruh motivasi terhadap kepuasan, atau bahkan sebaliknya, religiositas dapat melemahkan pengaruh variabel motivasi terhadap kepuasan. Nah, efek variabel moderasi dapat dilihat dari interaksinya. Interaksinya yang lingkaran berwarna kuning, bisa kita lihat bahwa variabel interaksi ini adalah hasil perkalian antara variabel motivasi dengan religiositas. Lalu di dalam Amos nanti kita akan menguji apakah ada efek dari moderasi ini, yaitu variabel religiositas apakah memperkuat atau bahkan melemahkan pengaruh motivasi terhadap kepuasan. Langkah pertama, kita buka Microsoft Excel, entry data penelitian kita. Di sebelah kiri ada variabel motivasi, kemudian di kolom B ada religiositas dan kepuasan. Kita rata-ratakan dulu data motivasinya, kemudian kita rata-ratakan data religiositas. Oke. Proses selanjutnya adalah proses centering. Proses centering ini berguna untuk mengurangi efek multikolinier. Salah satu problem di dalam mengolah data penelitian dan melibatkan variabel moderasi itu adalah timbulnya multikolinier. Oleh karena itu, untuk mengurangi derajat multikolinier, maka kita gunakan proses yang disebut sebagai proses centering. Proses centering. Apa itu proses centering? Mengurangi setiap data, data responden, motivasi ini dikurangi dengan rata-ratanya, 4,760. Kemudian juga religiositas, setiap data responden dikurangi dengan nilai rata-ratanya, 4,77. Kemudian terakhir kita munculkan variabel interaksinya, kita sebut interaksi, ini motivasi, ini religiositas, terakhir interaksi. Nah, interaksinya adalah hasil perkalian antara centering motivasi dengan religiositas. Oke, kemudian selanjutnya kita blok untuk semua responden. Hasil proses centering ini kemudian kita olah data ini dengan software Amos. Kita copy, kita buka Excel baru, kemudian kita paste paste spesial. Kemudian pilih value. Oke, kemudian setelah ini data ini kita simpan. Data ini kita simpan. Misalnya di sini. Oke. Kita gunakan teks CSV. Kita simpan. Setelah kita simpan, kita tutup. Kita tutup. Variabel ini yang selanjutnya akan kita tarik ke software Amos. Kita buka Amos. Oke, langkah pertama kita tarik datanya. Kita tarik dulu datanya dari data yang tadi disimpan di sini, religiositas. Nah, ini religiositas moderasi datanya, kita tarik. Ada jumlahnya 100 responden. Oke. Kemudian kita atur layar untuk menggambar kita, view interface properties. Kita pilih landscape berbentuk A4. Kita tutup. Kemudian kita menggambar, pertama adalah variabel motivasi, kemudian religiositas, kemudian interaksinya, kemudian variabel kepuasan. Setelah itu kita munculkan datanya, ini dia, list variabel. Kita drag drop saja, motivasi, religiositas, interaksinya,
kemudian terakhir adalah kepuasan. Baik, kita tutup. Kemudian kita berikan tanda panah seperti ini untuk pengaruh antar variabel. Oke, selanjutnya kita rapihkan dulu. Ya, kita rapihkan ini. Oke. Rapihkan. Nah, sudah rapi seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya adalah memberikan korelasi seperti ini. Ya. Korelasi antar variabel eksogen. Demikian juga dengan interaksi ini. Kita korelasikan. Oke, kita rapihkan kembali gambarnya. Sudah, kemudian kita akan menguji variabel motivasi ini. Kita berikan judul dulu. Katakanlah ini adalah model variabel moderasi. Ya, contoh model variabel moderasi. Kita klik 30. Ya, ini contohnya seperti ini. Setelah selesai ini, kita akan keluarkan dulu outputnya. Kita lihat analyze properties. Kita keluarkan outputnya standardized estimate. Ya, mengeluarkan loading factor yang dibakukan. Klik di sini. Oke. Setelah selesai, kemudian jangan lupa kita menambahkan variabel error untuk setiap variabel endogen. Ya, jangan lupa Bapak Ibu semua, apabila ada variabel endogen, maka kita tambahkan variabel error. Seperti ini. Lalu kita berikan nama variabel errornya. Nah, sudah lengkap semua dan kita save penelitian kita. Ya, contohnya adalah model moderasi misalnya. Model moderasi religiositas. Oke, kita run dengan cara klik yang sini, calculate estimate. Nah, ini adalah contohnya. Moderasi, kita lihat di standardized estimate, kita klik. Ya, besarnya pengaruh motivasi terhadap kepuasan 0,31, religiositas 0,26, dan interaksinya 0,44. Apakah variabel moderasi ini, yaitu efek interaksinya signifikan? Maka kita lihat di outputnya. Oke, klik estimate. Nah, bisa kita lihat di sini. Motivasi berperan signifikan terhadap kepuasan. Bisa kita lihat di ini nilai CR-nya, ya, kritika rasionya, probability-nya bintang 3 menunjukkan signifikan. Begitu juga dengan religiositas terhadap kepuasan signifikan dan interaksinya terhadap kepuasan juga signifikan. Untuk melihat besar pengaruhnya bisa dilihat di standardized regression weight. Ini adalah koefisien jalur yang dibakukan, ya. Motivasi berpengaruh terhadap kepuasan sebesar 0,315, religiositas berpengaruh terhadap kepuasan sebesar 0,259, dan interaksi, ya, interaksi ini menunjukkan efek moderasi juga signifikan terhadap kepuasan 0,443. Untuk memudahkan, ya, dalam bentuk visualisasi ini kita akan menggambar, ya, efek moderasi. Independen variabelnya, kita klik motivasi. Kemudian moderatornya ada religiositas. Ya, kemudian variabel dependennya itu kepuasan. Oke. Unstandardized regression coefficient untuk variabel independennya berapa? Jadi pengaruh variabel independen yaitu motivasi terhadap kepuasan. Kita lihat di Amos. Outputnya ini dia 0,304 ya. Pengaruhnya 0,304. Kita klik lagi di sini. 0,304. Kemudian moderatornya kita klik berapa pengaruhnya? 0,223. Kita klik lagi di sini. 0,223. Kemudian yang terakhir interaksinya kita lihat 0,365. Jadi dilihat di regression weight, yaitu koefisien regresi yang tidak dibakukan, unstandardized, 0,365. 0,365. Nah, hasil ini menunjukkan kepada kita secara visualisasi adanya peran dari variabel moderasi. Bisa kita lihat di sini
Pada sumbu X itu adalah variabel motivasi, sedangkan pada sumbu Y itu adalah variabel kepuasan. Sedangkan efek moderasinya, garis yang berwarna biru dan berwarna merah, ini merupakan plot data dari logisitas. Dapat kita interpretasikan di sini bahwa kemiringan atau slope, ya, ini adalah slope analisis, kemiringan slope dari gradien, ya, responden dengan religiositas yang tinggi, yaitu gradien yang merah, lebih miring dibandingkan yang berwarna biru. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa kelompok responden yang memiliki religiositas yang tinggi akan memiliki pengaruh yang lebih tinggi motivasi terhadap kepuasan dibandingkan responden yang memiliki religiositas rendah. Semakin tinggi religiositas seorang responden, maka pengaruh variabel motivasi terhadap kepuasannya akan semakin meningkat. Demikian Bapak Ibu dapat kita sampaikan tentang variabel moderasi. Dalam kesimpulan ini bisa kita lihat bahwa variabel moderasi yaitu religiositas dilihat dari efek interaksinya signifikan terhadap variabel kepuasan, yaitu memiliki pengaruh positif. Dengan meningkatnya religiositas seorang responden, ya, dilihat dari efek interaksinya, maka akan meningkatkan pengaruh motivasi terhadap kepuasan. Baik, kami sampaikan seperti itu tentang variabel moderasi yang sederhana. Jika Bapak Ibu membutuhkan e-book statistik 1000 halaman, dapat menghubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.